kan? lain Ruh Allah pengertiannya kan? Elohim. Ruh Allah kan? Ruah. Ruh Allah. Ya, jangan pakai Ya, kata ruah. Elohim. Ya, jangan pakai kata Ya, Elohim. ruh Allah kan? Ruh Allah kan situ. Ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air, maknanya apa? Allah ada di atas air kan? Berupa roh kan? Oke. Iya, karena sekarang dia di kan Ayub, juga pengertiannya, karena dia pengertiannya roh, nafas dan angin. mulai ngaco. Berarti Tuhan Anda napas. Benar. Tuhan Anda napas. Tuhan Anda Karena angin. sesuai dengan pengertiannya. Iya, benar. Berarti Tuhan Anda angin. Anda menuhankan angin. Bukan dalam arti seperti itu. Jangan memfilsafatkan segala sesuatu yang tidak benar. Loh, Ya, Anda sendiri yang mengatakan. Anda barusan kan, mengatakan bahwa roh itu bukan hanya merujuk kepada apa yang Anda yakini. Sekarang berpindah ke napas, berpindah ke angin. Berarti Anda menuhankan angin. Sesuai dengan pengertian dan kata Tuhan itu adalah angin. Tuhan itu adalah angin. Maka sembahlah di dalam angin dan kebenaran. Gitu. Cuma kau itu banyak belajar, termasuk buka lagi pengertian tentang ruah itu apa, ya. Selain roh, dia berbicara tentang nafas, dia berbicara tentang angin, sehingga kata kalimat kejadian pasal 1 ayat 2 itu roh Allah melayang-layang, ya, karena kan dataran daripada bumi itu belum terbentuk, maka jelaslah bahwa roh Allah itu melayang-layang. Yang mensifati melayang-layang angin atau Tuhan? Yang mensifati melayang-layang angin atau Tuhan? Roh Allah dalam rupa angin. Nah, apa? Oh, berarti angin kan? Berarti angin. Berarti angin kan? Berarti seperti apa lagi? Iya, udah selesai. Berarti roh Allah dalam rupa angin kan? Iya. Lantas kamu mau menjebak dengan pertanyaan yang bagaimana lagi? Enggak, bukan. Saya enggak menjebak. Anda sudah menguraikan. Berarti Tuhan Anda angin. Dalam rupa angin. Mengapa? Dia bisa dalam rupa apapun karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa saja dalam rupa apapun. Dia bisa berubah menjadi Yesus, dia bisa menjadi Yesus, dia bisa menjadi Roh Kudus karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia Allah yang tidak kuasa, dia kasih dalil. Kita harus menggunakan logika juga. Kita harus berpikir juga. Dalil. Di mana dalilnya Tuhan bisa berupa apapun? Silakan. Allah itu adalah roh. Itu tadi yang saya di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan bisa berupa apapun? Yohanes 4 ayat 24 itu tadi. Di mana dalilnya Tuhan bisa berupa apapun? Dalil. Sekarang saya tanya kepada kamu. Dalil dulu dong. Dalil. Allah tidak bisa jadi apapun. Dalil. Di mana dalilnya, Bung? Itu tidak bisa berubah. Di mana dalilnya Tuhan bisa berupa apapun? Kemarin kamu katakan malaikat saja, kamu membantahkan malaikat saja bisa berubah menjadi. Dalil, jangan congor. Dalilnya di mana? Anda katakan Tuhan bisa datang dalam rupa apapun, itu dalilnya di mana? Kacau. Inilah kalau menyembah Roh Kudus, ya kan ya? Menyembah Roh Kudus ya kayak gitu, beleng-beleng. Beleng-beleng. Oh, beleng-beleng. Beleng-beleng karena nyembah burung. Burung disembah jadinya beleng. Apa ini? Hah? Ketika dia temukan di Ayub, Tuhan itu roh, Elohim itu angin. Wah, Tuhan bisa berupa angin. Betul lah ini. Benar-benar lah mereka memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Aduh, parah. Untung dia tidak menuhankan kentut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, cuma sebentar jangan naik bang ya. Siap. Nah, karena Apa tadi tuh? kan
Bahaya, bahaya, bahaya. Ada orang menuhankan angin. Menuhankan angin. Aduh, Kak masih. Hati-hati kentut kalian, hati-hati. Ada yang tuhankan kentut. Halo. Halo Bang. Ya, penyembah angin. Sabar, mau nanya dulu boleh nggak? Dari penyembah angin atau bukan? Tunggu dulu. Iya, saya dari Kristen juga. Penyembah angin juga? Enggak sih. Oh, ya, syukur. Agak mending berarti. Ya, silakan buka kamera. Oke, mau nanya boleh nggak? Boleh. Emang Silakan, benar silakan. ya? Emang benar ya dalam agama Islam itu masuk surga pas udah mati? Emang Buka kamera. buka lagi gitu? Buka kamera, Bang, buka kamera. Udah aku buka kameranya. Tertutup lagi. Ah, dibuka aja. Gimana? Iya, gimana, Bang? Iya. Tadi kan Gimana? ceramah-ceramah nih kan? Iya, ya. Nah, agama Islam kan kalau udah mati terus masuk surga, Iya. bisa nikah lagi, Iya. terus ketemu apa namanya, memecahkan perawan-perawan istri kayak gitu. Memang Iya, seindah itu betul. ya, surga dan Islam. Seperti dunia ini, tidak sempurna dunia ini tanpa wanita. Begitu juga surga. Tidak sempurna kenikmatan surga. Gantian kita ngomong, bosku. Kamu kayak yang bertanya. Iya. Tidak sempurna surga itu tanpa wanita. Terus Adam dicipta tanpa wanita hambar. Wanita itu makhluk terindah. Kalau ada laki-laki tidak mau hidupnya di surga ada wanita, waduh jadi batu aja. Yesus aja di dalam Wahyu 22, Wahyu 19 nomor 7, Yesus kawin mawin di surga, Bang. Kenapa Anda seakan-akan kawin itu sesuatu yang menjijikkan? Kenapa? enggak, berarti abang tuh dalam agama Islam kalau udah mati itu kembalinya seperti nomor seperti manusia kayak gini. Memang kita manusia. Enggak, Memang kita manusia. Memang kita akan ke surga sebagai manusia, bukan sebagai kucing. Gimana? Berarti Bang cuma udah pernah lihat itu di surga, udah pernah pulang gitu. Oh enggak, tapi ajaran Al-Quran yang mengajarkan itu. Aduh, itulah Islam. Kenapa? Kayak gitu. Lalu Islam Yesus kawin mawin juga di surga. Wahyu 19 nomor 7, Yesus pengantin di surga, Bang. dulu, jangan pakai kata-kata. Dengar dulu, jangan pakai tepuk tangan kayak gitu juga. Ya Anda lucu soalnya, Anda lucu. Memang di surga Anda itu Anda jadi apa di sana? Di surga Anda jadi apa? Jadi kambing. Kambing saja kawin. Jadi apa Anda di sana? Batu meteor. Ya saya kan udah pernah ke sana, Bang, makanya saya tidak tahu. Setahu saya Loh, di surga itu. bagaimana Anda beragama? Apa yang diajarkan Bible kepada Anda tentang surga? Berarti enggak mau nanya abang tadi kan? Dan situ kan selalu nanya Tuhan apa? Roh Kudus batal jadi Tuhan katanya. Terus Iya memang batal karena dia bukan Tuhan. Gimana nggak batal? Ya kan? Ya Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Nah, saya mau nanya Bang Juma. Nafas Pertanyaan yang kedua. Terus nafas yang Bang Juma itu siapa yang memberi? Allah bagaimana? Allah dong. Allah. Ya itu. Terus apa? Terus apa, Bang? aduh. Terus apa? Terus apa? Makanya pada tolong semua ini yang komen selalu dukung yang
Nanti kalau di surga Anda jadi manusia atau jadi apa? Di surganya Kristen laki-laki jadi apa dia di sana? Jadi heran juga saya lihat orang ini. Kenapa kalian itu munafik kali ya? Benci terhadap perkawinan. Munafiknya minta ampun. Aduh, para Kristen ini. Benci terhadap perkawinan. Aneh kan? Tuhan memfasilitasi, kenapa Anda yang malah nggak terima? Oh, tapi kan Anda Kristen ya. Sorry, saya lupa. Kalau tempat kalian itu di neraka bukan di surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya pembahasan tadi itu, Bang. Aduh. Kodong. Oh, kodong. Baru itu tak mau menjelaskan guru tak dah. Kasih turun ya Pak Guru. Halo, selamat subuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Saudara Wahyu. Dari mana? Wih, mati aja. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum, silakan. Bang, Dari saya Islam Bang. Mau nanya sedikit Bu, ini mau nanya sedikit ini gimana ya? Saya DM Bang, DM. Halo, semangat malam. Halo. Dari gereja mana Abang ini? Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam Bang. Halo Abang. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Malu-malu dia. Halo. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana Bang? Halo. Halo, dari gereja mana Abang? Bukan gereja gua Islam Bang. Mohon maaf. Oh, siap. Salam kenal. Ya. Oke, thank you. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Silakan. Halo Bang Zuma. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Zuma. Iya, dari Kristen Bang. Protester Bang. Oke. Boleh buka kamera kita diskusi Bang, silakan. Silakan. Siap. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya, mau titip pertanyaan aja buat Kristen-Kristen yang naik. Itu kan Aduh. DM Bang, DM. Halo, semangat malam. halo. Iya. Iya. Iya, halo. Halo. Iya. Ayam bubuk dari Kristen. Bukan. Hindu. Bukan juga. Katolik. Bukan. Buddha.
Islam. Oh, Islam. Oh, mantap kali. Kristen pada diturunin. Tinggal Anda sendiri di sini. Tadi Kristen yang buka kamera yang satu itu. Kalau bisa minta permintaan lagi, Bang. Halo, semangat malam. Oh, assalamualaikum bang, maaf bang, ya sehat selalu bang. Kita juga sehat juga. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Malam Bang Suma. Malam juga. Dari Kristen, Bang? Ya, dari Kristen. Buka kamera, silakan, Bang. Nggak bisa Bang. Ini soalnya Selamat malam, Bang. mati lampu ini. Mati lampu. Sorry ya. Malam, Saudara Ajinomoto dari Kristen. Iya, dari Kristen. Ajinomoto dari Kristen. Ini Bang. Oke, silakan. Mau tanya Bang. Oke. Silakan buka kamera, kita diskusi. Ini kalau Kristen itu sesuai dengan tradisi Kristen, Tuhan itu adalah Tuhan kami, macam Yesus. Bang Suma, Dia bilang Bang Suma nggak percaya Tuhan Yesus. Nggak percaya Yesus ya? Yesus nggak percaya Yesus, maksudnya gimana? Maksudnya? Saya nggak percaya Yesus. Nggak percaya Yesus gitu. Kalau orang Islam. Iya, saya nggak percaya kalau dia Tuhan. Ya, Tapi kalau dikatakan utusan Tuhan, saya percaya. Ya, betul Bang Suma. Silakan buka kameranya, Bang, kita diskusi, Bang. Kalau Yesus itu betul bahwa dia adalah hamba Tuhan. Tuhan itu adalah Roh Kudus bagi umat Kristen. Roh Kudus Tuhan, Yesus bukan. Yesus itu utusan Tuhan, utusan Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tanpa Yesus, kalau Bible Kristen. Buka kamera dulu, Bang. Ya. Bukalah kameranya. Agama Kristen, Yesus itu Buka adalah kamera. Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan itu adalah Yesus adalah Kristen, adalah Allah. Tidak. Jadi ada berapa Tuhan di Kristen? Satu adalah Yesus Tuhan tapi hamba. Iya, bukan. Hamba adalah Yesus Tuhan. Tapi dia Tuhan juga. Menurut agama Kristen itu Yesus adalah hamba. Tanpa Yesus berarti dia bukan. kita tahu akan di mana Allahnya. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Iya betul. Oke, sudah. Terus kenapa Itu Anda jadi hamba Kristen? Tuhan. Hamba Tuhan. Ya. Terus kenapa jadi Kristen? Hambanya Allah. Ya, terus kenapa jadi Kristen kalau Anda sudah akui? Agama Kristen, menurut agama Kristen, tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tanpa melalui Yesus. Kenapa bisa? Kenapa bisa, Bang? Kalau tidak melalui Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Dia yang Anak Roh Kudus. Tapi Elia sudah datang kepada Tuhan tanpa Yesus, terangkat dia langsung. Betul. Pesundal-pesundal juga, pemungut cukai juga sudah lebih dulu masuk surga tanpa Yesus. Betul. Ya kok jadi betul? Tadi katanya nggak ada orang, sekarang kok jadi betul? Bantah dong. Tadi Anda mengatakan tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, pelacur, pesundal, pemungut cukai sudah sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Mana yang benar ini? Kok betul semua? Kalau tidak, kalau nggak ada Yesus, tidak ada yang datang kepada Bapa. Contohnya. Contohnya kalau orang Islam, pernahkah orang Islam ketemu sama Allah? Saya tanya dulu. Setiap saat kami ketemu dengan Tuhan kami. Umat Islam itu setiap saat bertemu dengan Tuhannya. Tidak seorang pun yang datang
kepada Bapa, pada Tuhan Kata Allah. siapa? Karena adalah Allah Kata itu siapa? adalah hati kita, Bang. Iya, iya, berarti setiap saat kita punya hati, setiap saat kita bersama dengan Tuhan kita berarti. Makanya anak Maria itu bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Sesederhana itu. Iya kan? Yesus ini memang anak manusia, Bang. Bukan Tuhan kan? Nah, memang bukan Tuhan, tapi dia hamba Tuhan. Kalau Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah Allah. Mantap ya. Tuhan nggak dia? Nah, Tuhan nggak Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah. Tuhan nggak? Tapi Tuhan itu adalah Allah. Tapi kalau tanpa melalui anak manusia yang datang kepada Bapa, tidak mungkin manusia biasa itu datang kepada Tuhan Allahmu. Roh Kudus itu Allah atau bukan? Pernahkah orang Muslim itu datang kepada Bapa di surga itu melihat Allah? Pernahkah orang Islam datang? Pernahkah orang Islam lihat Allah? Tuhan saya bukan makhluk, makanya nggak bisa dilihat. Nah, maka itulah Bang, tanpa orang yang lihat Tuhan Allah itu, tidak bisa kita langsung. Roh Kudus ini Allah atau bukan? Roh Kudus adalah, bagi orang Kristen, Roh Kudus adalah Yesus itu Mesias yang mengatakan, kalau bilang orang Islam itu adalah Yesus adalah Roh Kudus. Tapi Tuhan Anda pernah jadi burung merpati, betul? Tidak pernah, tapi burung merpati itu mengatakan bahwa dia datang pada saat dia dipermandikan. Iya, berarti Roh Kudus kan bahwa anak berarti Roh Kudus itu berarti Roh Kudus itu burung merpati kan? Bukan juga. Mati dia. Bukan jadi juga. Di saat ulang generasi. Di saat Yesus dipermandikan, burung merpati itu menunjukkan pada Allah bahwa Yesus ditunjukkan bahwa dia anak Roh Kudus. Iya, Tuhan Anda datang dalam rupa burung merpati, betul? Betul nggak? Maksudnya bagaimana, Bang? Tuhan Anda turun ke bumi menyerupai burung merpati, betul? Enggak dimerupai. Loh, Lukas 3 nomor 22. Burung merpati itu adalah rupa dari Roh Kudus. Iya, serupa bahwa dia itu permandikan, bahwa burung merpati itu datang kepada kami. Itu Bibel orang Kristen. Tapi itu perbedaannya, Bang. Perbedaannya apa? Perbedaan di mana? Perbedaannya orang Kristen dengan orang Islam. Iya, orang Kristen menyembah burung merpati, orang Islam enggak. Sama aja, Bang. Oh, kami enggak menyembah burung merpati, sorry ya. Abang menyembahnya bagaimana? Kami menyembah pencipta burung merpati. Dari mana itu abang tahu itu bahwa Allah itu di mana? Allah kok di mana? Emang makhluk? Yesus di mana? Duduk di sebelah kanan, makhluk. Yesus duduk di sebelah kanan oleh Bapa yang Maha Kuasa. Makasih sahabat Anita. Barakallah. Iya, berarti kan aduh pusing juga saya. Burung merpati Tuhan enggak? Tadi nyembah angin, sekarang nyembah burung lagi. Tuhan Anda pernah datang dalam rupa burung kan? Ya. Nah, berarti burung. Iya, dipermandikan. Berarti Tuhan Anda burung merpati kan? Siapa? Siapa yang mengatakan bahwa dia itu burung merpati? Sedangkan burung merpati itu datang kepada Tuhan di saat dipermandikan.
Jadi Roh Kudus bukan Tuhan Anda? Itu Roh Kudus itu adalah Allah bagi kami Kristen. Iya. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi burung. Oh, loh. Coba Anda baca Lukas 3 nomor 22. Bisa baca? Iya. Coba. Hmm. Hmm. Tuhan kok jadi burung? Kenapa bisa Tuhan Anda jadi burung, Bang? Ada aja. Tadi Tuhannya jadi angin, sekarang jadi burung. Kenapa bisa Tuhan berubah-berubah kayak gitu? Jangan-jangan utusan Tuhan, Bang. mati Misha. Saya curiga Abang ini Tuhannya Kristen, bukan? Kan Tuhan Anda bisa berubah jadi apapun, kan? Ya bisa aja, yang penting itu enggak apa. Jangan sampai Anda ini Tuhannya orang kita itu, orang teman sebelah. Ini teman-teman, jangan-jangan ini sembahannya mereka ini. Iya kan? saya nggak pernah sembah begitu, Bang. Yang saya pertanyakan sekarang ini dari mana? Bertanya. Kalau agama Islam itu tahu itu Allahnya di mana dan pernahkah Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu. Tuhan tidak menempati ruang. Taunya Tuhan itu Allah itu di mana? Dan pernahkah orang Muslim lihat Allah? Tuhan itu bukan makhluk, masa bisa dilihat di dunia ini? Kalau orang Kristen nggak pernah. Kenapa? Orang Kristen nggak pernah lihat Allahnya di mana. Tanpa Tuhan Yesus itu nggak pernah orang Kristen tahu di mana Allahnya. Kalau bukan Yesus yang tahu di mana. Ya udahlah, suka-suka Abang lah. Tadi bukan Tuhan, sekarang jadi Tuhan lagi. Halo, selamat malam, Saudara Andri. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga saudara. Mau nanya lagi. Silakan buka kamera Bang. Oke. Kenapa agama Islam menyembah berhala? Ya. Menyembah berhala gimana umat Islam menyembah? Menyembah berhala. Berhala itu patung. Dia di gereja Katolik tuh ada patung tuh. Halo, selamat malam. Halo Bang. Halo. Halo, selamat malam. Malam juga. Dari Kristen? Dari Kristen? Iya Bang. Silakan buka kamera. Bentar. Saudara Doni. Halo, Dari Kristen Bang? saya Kristen, Bang. Oke, silakan buka kamera. Silakan. Yo. Iya, silakan Bang. Ini Bang Zuma. Saudara Lee. Ya. Iya.
Gimana bang? Gimana abang menjelaskan kalau Roh Kudus itu Tuhan itu gimana ceritanya? Silakan. Ini mau tanya soal apa Roh Kudus batal jadi Tuhan itu maksudnya itu gimana ya? Soalnya kurang tahu juga sih. Ya karena di dalam Bible tidak ada Roh Kudus Tuhan. Gitu ya. Iya. Oh, jadi kalau Bang? ya kalau menurut saya sih apa Yesus itu memang utusan Allah kayaknya ya. Iya. Kalau Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu saya juga bukan Tuhan sih. Kalau Tuhan itu Allah itu kalau bahasa Arab itu Allah gitu. Ya. Iya kayaknya kayak gitu ya. Jadi Iya, sama betul. berarti Tuhannya itu bang berarti. Ya. Tuhan kita nggak sama lah. Cuma mau Abang tanya, nyembah kalau tadi kan ada yang tanya Tuhan itu di mana? Enggak, Tuhan itu di mana itu kan ada yang tanya tadi. Iya. Kalau menurut abang itu Tuhan itu di mana itu bang? Tuhan tidak menempati ruang dan waktu. Iya mau tanya itu menurut abang itu Menempati ruang dan waktu. Tuhan tidak menempati ruang dan waktu. berarti Sementara bisa dimensi jauh, kita ruang bisa waktu. dekat ya? Bisa dekat, bisa Karena jauh. Tuhan itu bukan makhluk, maka karena dia bukan makhluk, Allah Tuhan bukan makhluk, maka dia tidak bisa dikategorikan jauh ataupun dekat. Tuhan itu mempersamai segala sesuatunya. Tuhan menampakkan dirinya melalui ciptaannya. Jadi tidak boleh dikatakan, tidak bisa dikatakan Tuhan itu jauh atau Tuhan itu dekat. Karena kebersamaan Tuhan terhadap makhluknya itu mutlak. Tanpa Tuhan, alam semesta ini binasa. Begitu. Tuhan itu berarti di hati manusia apa gimana ya bang? Tuhan lebih dekat kepada hati manusia. Lebih dekat Tuhan itu kepada makhluknya daripada manusia ke manusia itu sendiri. Begitu bang. Abang sudah mandi? Terima kasih bang penjelasannya itu. Soalnya kalau itu ya menurut saya bang, kalau manusia itu agama itu kayaknya jadi pembatas ya. Iya, pembatas antara binatang dengan manusia. Iya betul. Kalau binatang kan tidak ada aturan, kalau manusia diatur. Jadi itu tergantung dari apa ya, hati dan perilaku manusia itu ya bang. Apanya tuh? Soalnya kan kayak gini ya, kalau agama itu apa kayak apa, agama itu kan aturannya itu nggak ada yang mengajarkan keburukan kayak gitu bang. Oh, kata siapa? Agama Anda mengajarkan menyembah anak Maria itu keburukan itu. Gitu. Anda sering ke gereja? Tapi gini ya bang, kalau saya itu Anda sering ke gereja bang? kalau Abang ada, masih kan sering ke ada- gereja? Iya, lakum dinukum waliyati itu apa itu bang? Bagimu agama itu artinya gimana itu bang? Ketika orang-orang Kristen mengajak kami untuk menyembah kepada Tuhan mereka, kami katakan, oh enggak, silakan dengan Tuhan kalian, kami dengan Tuhan kami. Ketika orang Kristen mengajarkan agamanya, kami katakan silakan dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Lakum dinukum waliyati, itu maksudnya. Gitu bang. Abang masih sering ke gereja?
Ya sering kadang-kadang ya memang. Masih menyembah Kalau Yesus saya abang gini, ini? Bang, kalau saya itu kan orang Jawa, itu kejawen itu masih dipakai, Bang. Jadi Kejawen. kayak penyatuan dengan alam itu. Ya, bersatu dengan Tuhan itu harus memiliki metode atau cara, tidak asal-asal. Hubungannya dengan alam, jadi kayak tradisi itu masih dipakai gitu. Kalau kami menggunakan kitab suci, Bang. Dipakai kayak yang di tradisi kejawen itu masih dipakai gitu. Ya, pada prinsipnya manusia itu memang makhluk bertuhan. Cuman manusia terkadang mempertuhankan hawa nafsunya dengan cara membuat aturan sendiri tanpa mengikuti instruksi Tuhan melalui para nabi. Sedangkan Tuhan itu misalnya mengutus kita nabi-nabi kan, untuk dijadikan sebagai acuan. ibaratnya kan kita minta tolong kepada orang, itu hukumnya apa, Bang? Itu, Bang. Misalnya kita ada sakit, minta tolong ke orang bisa sembuh, itu perantara apa musyrik apa gimana itu? Itu enggak musyrik, tapi hanya sebagai perantara saja. Tetap kita diminta oleh Tuhan pencipta dan bumi untuk berobat. Salah satunya cara itu untuk berobat, minta kepada orang untuk memberikan obat. Gitu, Bang. Itu upaya, itu usaha. Namanya ikhtiar itu. Ya, betul, berarti kayak kita minta tolong sama dokter gitu ya, Bang? Iya, betul. Jadi perantaranya itu tetap manusia gitu kan. Ada yang bilang, wah kita minta tolong ke orang kok bilangnya inilah, gitulah gitu kan. Ya, itu beda lagi. Kalau hanya sebatas kapasitas kita mengimani dia manusia yang bisa membantu kita dalam kebutuhan kita, itu wajar. Tapi kita tidak tuhankan dia. Yang salah itu kalau kita tuhankan, gitu, Bang. Iya. Saya kurang pahamnya kan itu, Bang. Kita sapa. Oke. Kita sapa dulu tamu kita, Bang. Timbul tenggelam semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Dari Kristen, Bang. Ya, Kristen Bang. Silakan buka kamera, silakan. Bentar. Oke. Dari Katolik? Lain Bang, Kristen Protestan. Oh, Protestan. Oke, apa yang Anda bisa jelaskan ke saya terkait dengan Roh Kudus batal jadi Tuhan? Kalau di luar dari Roh Kudus dibahas bisa Bang? Boleh, silakan. Iya, mau bertanya aja ini Bang, yang masalah dibilang kalau kami kan, kenapa kami di agama kami kalau dibilang tadi di agama kami kan tidak ada yang ada itu dalam ayat kan, tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Iya, terus kenapa kalian tidak melalui Yesus? Kenapa harus melalui Paulus? Kami melalui Yesus Bang. Kalau melalui Yesus kenapa jadi Kristen? Karena kan Yesus tidak Yesus tidak mengajarkan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Nggak ada. Yesus mengajarkan Yudaism. Jadi Anda mengatakan bahwa kami pengikut Kristus, Yesus, tetapi prakteknya yang kalian ikuti Paulus. Kan begitu. Iya dong. Jadi gimana Bang? Jadi gimana Bang? Misalnya kan kita kan tujuannya mau kerajaan surga nih. Terus apakah kalau memang cuma ada agama yang bisa masuk ke kerajaan surga, atau selagi orang berbuat baik bisa masuk surga? Nggak bisa. Nah? Nggak bisa. Harus memiliki agama
Yesus sendiri mengatakan itu, Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk surga. Itu kata Yesus. Berarti syarat masuk surga dua. Pertama, beragama. Kedua, agama itu harus lebih benar daripada ahli Taurat. Dan itu hanya Islam. Di Kristen mana bisa lebih baik dari ahli Taurat? Kalau di Kristen tidak bisa lebih baik dari ahli Taurat. Kenapa? Karena orang Kristen ini memiliki konsep yang berbeda, yang berbanding terbalik dengan ajaran Taurat. Jadi maksudnya Bang, meskipun kita Kristen berbuat baik, itu tetap tidak ada dasarnya masuk. Enggak ada, karena Anda tidak memegang kunci. Kunci surga itu syahadatain, mempersaksikan bahwa Tuhan Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Sebagaimana Yahudi juga ketika zaman Yesus datang, mereka juga harus syahadatain. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Itu. Antara ajaran Yahudi, antara ajaran Yesus dan ajaran Islam, di tengah-tengahnya muncul ajaran baru, yaitu Kristen. Sekte di luar ajaran Yesus, yang berbeda dengan ajaran Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Dan itu tentang Kristen, Yesus sudah nubuatkan memang. Sebagai orang neraka tapi Kristen ini. Oh iya itu Bang yang saya mau tanyakan, karena ada dalam kitab kami menuliskan tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Betul, Yesus mengajarkan dirinya minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, kenapa tidak mengikuti ajaran itu? Bahwa Yesus minta seorang penolong lain dari dirinya. Dan ketika penolong lain ini datang, maka dia akan mengajarkan tentang segala hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Kenapa Anda tidak mengikuti seorang penolong lain? Kenapa masih mengaku-ngaku pengikut Yesus, sementara Yesus minta ke Bapa untuk mengutus seorang penolong lain? Siapa seorang penolong lain itu? Dialah yang memuliakan Yesus. Antara Yesus dengan Paulus, dengan Nabi Muhammad, ada di antara dua orang ini setelah Yesus, Paulus atau Muhammad, yang memuliakan Yesusnya. Kalau Paulus gagal dia nggak memuliakan Yesus, malah menghinakan Yesus. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Paulus mengutuk Yesus. Dia nggak memuliakan. Karena kandidat yang tinggal satu. Karena Ya, menurut saya aja Bang ya. Jadi menurut saya Bang cuma. Silakan. Kalau menurut saya Islam dengan Kristen itu mau sama, maksudnya tapi dia melalui perantara yang berbeda aja, itu menurut saya. Makanya kalau kami perantara kami adalah Nabi Muhammad. Kalau kami Nabi Isa. Nah, bedanya di Kristen menyembah Yesus, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Karena kami sadar bahwa Nabi Muhammad itu cuma jalan menuju kepada Allah. Yesus jalan menuju kepada Allah, tapi kalian menyembah Yesusnya. Itu salahnya itu di situ. Kalian menganggap Yesus itu adalah yang sepengetahuan saya memang Allah di atas. Nah, Yesus diutus, kan begitu? Iya kan? Iya Bang.
Yesus diutus kan? Ya, diutus bang. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Betul? Kalau dia utus sama Allah, memang yang di dalam kerajaan surga adalah Allah. Diutuslah anaknya yang tunggal itu. Cuma bedanya kita, ini menurut saya bedanya kita, kalau Muslim ke Nabi Muhammad, kami ke Nabi Isa, tapi tujuannya sama-sama ke Allah. Iya, tapi Kristen menghakikatkan Yesus. Kristen menghakikatkan Yesus dengan Bapa, dengan Allah. Kelirunya itu di situ. Karena kalian menyetarakan Allah dengan Yesus. Gitu. Itu yang salah, Bang. Kenapa tidak merasulkan Yesus? Sebagaimana Yesus itu memang hanyalah rasul, bukan Tuhan, gitu. Kenapa harus mentuhankan, mensejajarkan? Karena itu tadi, tidak ada yang sampai ke dia kalau tidak melalui itu. Iya kan, sama dengan Mbah Marijan. Tidak ada yang sampai ke atas puncak gunung kalau bukan melalui dia. Tetapi apakah dia gunung? Kan bukan. Yesus itu hanya jalan menuju kepada Allah bagi kaumnya, Bani Israel. Bani Israel kan menolak dia dengan mengatakan, ya kami lebih baik percaya kepada Torah daripada kamu. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kenapa? Contoh, Elia sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Pemungut cukai dan juga pesundal sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi maksud daripada ucapan Yesus itu adalah ketika ia datang ditolak oleh kaumnya, Yesus mengatakan tak akan sampai kalian kalau tidak menerima aku, sebab akulah jalan menuju kepada Bapa. Harus menerima aku dulu baru sampai kepada Bapa. Karena sudah saatnya aku sebagai rasul, sebagai Mesias. Gitu, Bang. Zaman Musa adalah jalan. Zaman Yesus adalah jalan. Sama Nabi Muhammad adalah jalan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16 gitu. Jadi apa alasannya tadi itu bang? Maksudnya kami di Kristen meskipun berbuat baik tidak bakalan pernah bisa masuk surga. Maksudnya apa yang? Iya, karena Anda menolak Nabi Muhammad. Anda tidak beriman kepada Nabi utusan Tuhan. Kalau Anda mau masuk surga, terima utusan Tuhan yang terakhir. Jangan ditolak. Begitu. Kan sudah dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari umat kita. Kalian akan binasa karena menolak nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Nabi Musa. KPR 2 nomor 23 sorry saya jadi lupa ingatnya. Gimana itu? Ada yang ingat nggak? 22-23. Silakan. Jadi dalilnya sangat jelas tuh. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi, akan dilenyapkan. Nah, berarti ada nabi pembasmi yang datang setelah Yesus. Itu juga diterangkan dalam Yohanes 1 nomor 21. Begitu, saudara. Iya. Kalau dibilang tadi menolak, kalau mungkin bagi Kristen tidak ada, tapi kan itu beda jalur, beda kepercayaan. Maksudnya kalau Bang Zuma tadi bilang kalian kan menolak Nabi Muhammad,
Kristen tidak pernah menolak. Ya, menolak lah karena masih jadi Kristen. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus itu Muslim. Yesus orang soleh. Ibrani 5 nomor 7, Yesus soleh. Maka Anda harus jadi soleh untuk menjadi pengikutnya. Jangan Anda tidak soleh, Bung. Yesus itu kan orang soleh. Kenapa kalian tidak jadi soleh? Orang soleh itu apa? Mendirikan sholat, puasa, zakat, bersunat. Itu orang soleh. Seperti yang Yesus praktekkan. Ya kalian nggak soleh. Gimana mau masuk surga? Kalau sholat juga kami, Bang. Enggak loh, sholat itu beribadah menyembah kepada Allah. Enggak tahu lah kalau yang beribadah. lain, tapi kalau kami sunat, Bang. Karena kami ikuti Yesus 8 hari sudah disunat, Bang. Oh, syukurlah kalau begitu. Tapi kenapa kalian tidak mengikuti ajarannya? Ajaran Kami Yesus yang ajaran Alkitab. Ya kan Yesus mengatakan akan datang seorang penolong lain. Kenapa enggak mengikuti penolong lain yang datang setelah Yesus? Kenapa ndak haji Yesus? Ada yang mengerti kenapa Yesus tidak haji? Oh, Yesus sendiri di dalam Yohanes 16 tadi. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti belum sanggup pada saat itu. Berhaji itu belum bisa diajarkan pada saat Yesus. Akan tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan tentang haji itu. Itu kata Yesus. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Begitu. Kalau Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus zakat, Yesus bersunat, ya itu memang sudah cocok untuk saat itu. Tapi untuk berhaji belum cukup. Orang belum bisa diperintahkan berhaji di abad pertama, belum. Nanti di abad ke-7 baru ada perintah itu. Karena sudah cukup umur, sudah cukup situasi, kondisi untuk melakukan ibadah tersebut. Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Tetapi nanti akan datang, yaitu Roh kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala hukum. Kalau itu Siapa ada yang komen di bawah, kenapa makan babi? Karena kami tahu pada awal mulanya semua yang diciptakan bisa dimakan. Ya itu untuk ada. Tapi babi juga termasuk apa ya? Ya, itu aja penjelasannya. Kalau dibilang kenapa makan B2, pada awal mulanya semuanya bisa dimakan. pada mulanya, kenapa tidak makan pohon buah pengetahuan sekalian, Bang? Sama seperti Musa berarti. Kalau sama seperti Adam. Adam dilarang makan buah pengetahuan, dimakan, melanggar. Nah, setelah Adam, keturunannya dilarang makan babi. Kalau Anda memakannya, Anda melanggar. Kan begitu. Adam aja sudah ada di Eden, diusir dari Eden gara-gara makan babi. Apalagi Anda yang tidak pernah di Eden, makan babi. Iya, jangankan masuk, mencium baunya aja kagak. Bukannya Adam diusir karena makan buah yang dilarang itu, Bang. Nah, itu dia. Itu dia. Satu perintah dilanggar Adam, diusir keluar. Ya bagaimana dengan Kristen yang melanggar semua perintah? Bagaimana mau masuk ke sana? Masuk akal aja kagak? Gitu. Begitu, saudara. Jadi beragama itu tidak hanya dengan iman, tidak hanya dengan doktrin, tapi kudu wajib dengan akal sehat. Tuh, supaya kita bisa sampai kepada kebenaran itu. Kalau kita tidak menggunakan akal sehat, ya melanggar perintah Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti kita harus bertuhan dengan akal, bukan dengan akal-akalan. Begitu, Bang. Ada lagi yang ingin disampaikan, saudara? Itu aja, Bang. Makasih, Bang, ya. Bang, Makasih, saudara. Siap. Makasih. Baik, teman-teman sekalian,
kita istirahat bisa? Di sini sudah pukul 2. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Bang Joma. Ya, dari Kristen. Iya, dari Kristen. Gimana Bang Joma? Silakan buka kameranya, Bang. Nggak bisa buka kamera, Bang Joma. Ini ada di sini, bisa kok. Hah? Saya nggak mau buka Tinggal kamera. diterima. Oh, Gimana? ya. Mau ini kita diskusi dulu, diskusi gimana? Buka kamera dulu, kok mau diskusi, Bang. Kita mau diskusi, mau nunjukin data, mau nunjukin buka Joma? Sama aja. Kalau Anda tidak mau buka kamera, jangan di sini, Bang. Di pohon cemara. Di pohon cemara Anda teriak di atas, biar orang dengarkan suara Anda di bawah. Halo, semangat malam. Malam. Dari Kristen, Bang. Iya, saya Kristen. Bagaimana saudara menjelaskan tentang Roh Kudus ini Tuhan tanpa dalil? Silakan. Kalau menurut saya, Bang Joma itu kayak belut, pintar menipu. Terus? Iya, menipu orang-orang yang yang masih kurang paham tentang Alkitab gitu kan, licin. Oke. Tolong tunjukkan dalilnya Roh Kudus itu Tuhan kalau gitu. Roh Kudus itu Tuhan. Iya. Roh Kudus itu Tuhan. Iya, dalilnya kok jadi belut? Kok kayak belut abang ini? Licin. Oke. Jadi saya tunjukkan ya. Boleh. Abang jangan kemana-mana. Ya. Dalil, di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Saya sih cuman gini, tadi abang bilang Tuhan Bapak akan mengirim penolong. Maksud abang penolong itu siapa? Nabi Muhammad. Itu kan. Tolong tunjukkan siapa Nabi yang diutus kepada orang Kristen. Tidak ada kaitan si Muhammad dengan Alkitab. Saya tidak membahas tentang Alkitab. Saya membahas tentang ucapan Yesus. Jangan cocok-cocokkan Nabimu sama Alkitab. Lah, saya membaca. Kalau memang Nabimu itu jangan berdiri sendirilah, jangan bergantung sama Alkitab. Ya udah, ya sudah. Sekarang tolong tunjukkan seorang penolong lain itu siapa? Roh Kudus lah. Itu seorang atau roh? Roh lah, roh. Nah, seorang itu maksudnya roh doang atau namanya orang? Orang itu harus ada jasadnya. Kok jadi licin abang ini kayak belut? Roh, bagaimana sih Muhammad mau jadi penolong? Sedangkan dia mati. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Anda menolak ucapan Yesus? Mana ada ucapan Yesus tentang Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang dong. Nah, seorang itu orang atau bukan? Seorang penolong artinya. Artinya seorang itu apa? Seorang itu apa? Kalimatnya seorang. Itu harus jangan kayak belut. Jangan kayak belut. Satu jangan kalimat kayak belut, itu. Jangan kayak belut. Seorang itu apa? Kau kayak belut. Buka lapamu. Seorang itu maksudnya apa? Seorang itu maksudnya apa? Dalam satu kalimat itu jangan ambil seorang kata, itu baca semua gitu. Seorang itu dulu, seorang penolong itu maksudnya apa? Adalah Roh Kudus. Artinya gini, bagaimana Anda mengatakan Roh Kudus itu? Gitu. Seorang
Roh Kudus itu Bang orang Cuma atau ini bukan? pintar kali menipu. Iya, Anda yang menipu. Yang lain bisa Roh kau Kudus itu bodohi, aku orang nggak atau bisa bukan? kawan. Iya, memang nggak bisa. Penipu kau. Kalau memang Nabi itu benar, jangan bergantung Saya sama tanya, Alkitab loh, berdiri sendirilah. Saya tanya, seorang itu orang atau bukan? Baca Alkitab itu, jangan ayat kata per kata gitu, jangan dipisahkan gitu loh. Roh Kudus itu orang. Roh Kudus itu orang. Roh Kudus itu orang ya? Sederhana kok. Roh Kudus itu orang kah? Mic-nya buka. Roh Kudus itu orang atau bukan? Buka mic-nya, buka mic-nya. Mic-nya buka mic-nya. Ya kau yang menutup tadi. Nah. Roh Kudus yang menutupnya. Kalau gentleman bukalah cadarmu itu. Tapi kau udah Roh Kudus itu orang atau bukan? Sponsormu, nggak berani kau buka cadar. Roh Kudus itu orang atau bukan? Jangan kayak belut, Pak. Roh Kudus itu orang atau bukan? Roh Kudus itu orang atau? Nah, Yesus minta akan Bapak mengutus seorang orang. Artinya roh, artinya kok itu jangan artinya gini, jangan pisahkan kalimat-kalimatnya gitu. Anda yang jadi belut, penyembah kuburan, penyembah orang mati. Anda yang jadi belut. Penyembah. Anda yang belut. Kau sembah nabimu yang udah mati. Seorang ini itu artinya orang. Artinya, aku Yesus Nabi yang akan bangkit, minta gitu seorang penolong lain, seorang penolong lain. Ternyata Roh Kudus bukan orang. Belut. Belut nih ya. Abang ini belut. Belut. Yesus minta seorang dong. Masa nggak paham seorang? Blow on banget. Bodoh kali dia jadi orang. Kalau seorang nggak bisa ditahu, nggak bisa paham. Saya Tuhan Yesus mengasihimu. Ikutlah Yesus, Pak. Aku ikut dengan seorang penolong lain, nggak ikut yang Yesus. Yesus naik ke surga Aku loh, Bang. mengikuti penolong lain. Tanggal 14 Mei 2026 Yesus naik ke surga. Nabimu naik ke mana, Bang? Aku mengikuti seorang penolong Abang lain. mengikuti Nabi yang turun ke dunia orang mati? Ya, itu perintahnya Yesus. Perintahnya Yesus begitu. Perintahnya begitu. Tuhan Yesus perintahnya mengasihimu. begitu. Yesus mengatakan akan mengutus dari Bapa seorang penolong lain. Seorang penolong lain dong. Aku doakan nanti Bang Zuma jadi pengikut Yesus yang kepada sejati ajaran seperti Paulus. Yesus. Masa nggak menjadi pengikut Yesus? Masa nggak percaya? Anda percaya nggak kalau Yesus minta kepada Bapa datang seorang penolong lain? Yang dipakai Tuhan Yesus. Jadi belut, jadi belut abang ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi belut. Oke. Masa seorang dibilang Roh Kudus? Tuhan Yesus mengasihimu. Kapan kita ngopi? Ayo, sambil makan Indomie. Seorang kok dibilang Tuhan Yesus mengasihimu, Pak. Mumpung abang masih dikasih Tuhan napas. Tuhan Yesus mengasihimu. Itu dia. Seorang Yesus kalau dipercaya, kita harus percaya bahwa datang penolong, yaitu seorang lain dari dia. Jangan jadi Kristen, jadi Islam dong. Sebagaimana Yesus itu mengatakan akan datang penolong lain selain dia. Begitu. Seorang kok roh. Penolong itu, Bang, Roh Kudus, Bang. Oh, salah Anda, salah. Yesus tidak mengatakan penolong lain itu adalah Roh Kudus. Seorang penolong berarti Gini dia loh, manusia. Bang. Penolong itu dari Bapa, Bang. Gini, Bang. Bapa kan dari sorga. Ya, jadi roh itu turun dari sorga ke bumi gitu loh. Kalau abang bilang penolong itu Nabi abang seorang kan mungkin, dong. karena Nabi abang kan nggak di sorga.
Kan seorang penolong. Jadi harus seorang. Maksudnya kalimatnya itu Bang, jangan abang pisah-pisahkan Bang, gitu loh. Loh, apa yang Tolonglah dipisahkan? jangan Kan, dipeleset-pelesetkan lah. Yesus, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ya sudah. Kenapa jadi Artinya bingung? seorang itu satu Bang, satu. Iya Satu penolong. memang Namanya Roh Kudus, Nabi gitu loh. Muhammad satu. Bukan Roh Kudus itu berbicara bukan seorang orang. penolong satu. Roh Namanya Kudus itu gitu bukan loh. orang. Roh Kudus itu bukan orang. Abang itu pintar, Roh Kudus itu, tapi abang Roh Kudus itu berusaha bukan mempelesetkan orang. tafsiran Alkitab. Oh, Anda yang gitu mempelesetkan. loh. Bukan saya, Anda. Iya, Anda yang mempelesetkan. seorang itu satu Bang, satu Seorang. penolong yaitu Roh Kudus Bang. Iya. Kenapa lari ke Roh Kudus? Kan seorang, berarti kan manusia. Kenapa larinya ke Roh Kudus? Seorang itu satu Bang, kecuali dua orang berarti dua. Makanya harus ada satu orang. Roh Kudus kan bukan orang. Gimana sih orang? Kalimat itu Bang, jangan abang pisahkan Bang, gitu loh. Gitu loh. Aku akan Jangan abang minta pisahkan. kepada Bapa agar Kalimatnya Bapa jangan mengutus dipisahkan. seorang. Seorang. Kan nggak mungkin. Ini Bang, Bapak di mana? Seorang Bapak itu orang keluar tidak? dari Bapak. Seorang itu orang tidak? Seorang itu maksudnya satu. Itu. Satu apa? Satu apa? Dia ini Satu ini bukan apa? berbentuk dia Belut. pribadi. Belut. Seorang itu artinya Tuhan orang, Yesus mengasihimu. bukan kambing. Kapan kita ngopi Bang? Kapan kita ngopi? Ayo, kapan? Aduh, parah. Makan bakso, makan mie ayam. Kapan ngopi? Tuhan Yesus Atur aja mengasihimu. waktunya, atur aja. Oke, Bang. Silakan. Oke. Aku bang kepadamu ya, dan Yesus mengasihimu ya. Iya. Iya dong. Yesus mengasihi sesamanya hamba Tuhan. Bukan kepada yang menuhankannya. Itu orang gila itu. Belut. Dia ngatain aku belut. Ternyata dia belut. Seorang penolong kok dibilang seroh. Kan idiot. Dia yang idiot. Tuduh pula kita yang idiot. Aduh, seekor belut. Lucu. Kalau tidak paham Bible, belajar lagi. Jangan bikin malu-maluin. Kau permalukan itu. Kalau seorang manusia, kau bilang seroh. Bukan seorang roh, tidak bisa. Tidak bisa. Seroh, satu roh. Halo, semangat malam. Menjelang subuh, iya. Silakan buka kameranya bang, silakan. Jom. Iya bang, silakan buka kamera. Bisa mau nggak pasir besok? Mau nggak pasir ya? Aduh. Mau pasir? Iya, biar ada kegiatanmu. Ya, boleh bisa bang. Ya. Boleh. Jam 3 Tapi sebelum jam 3. Iya, kita diskusi dulu sebelum angkat pasir. Nggak perlu diskusikan agama. Agama itu sama penting semua itu. Yang perlu itu nggak pasir kita. Ya, nggak usah dibahas-bahas agama. Oh, nggak bisa. Agama itu, Kalau tidak dibahas nanti Indonesia jadi pengikut agama penjajah. Sebelahnya kalau kita bahas agama nggak ada benar-benarnya. Semua benar itu. Jadi enggak dong. Bahas agama, Masa menyembah burung merpati itu benar? Gimana ceritanya bang? Nggak ada di sana. Masa menyembah burung merpati benar bang? Jom. Udah mau pasir kita besok. Iya. Tapi bahas dulu. Jangan pernah mengajarkan menyembah burung merpati. Malu dia, malu kan agamamu dibahas menyembah burung merpati. Agamamu. Udah. Ya ini saya sudah ajarkan. Roh Kudus itu malaikat, bukan burung. Kau siapa rupanya? Kau Tuhan. Roh Kudus itu bukan burung merpati bang. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Roh Kudus kok burung merpati? Ini sudah mau jam 3, sedikit lagi bang. Iya, bentar lagi kita gerak kita ya. Iya, 30 menit lagi. Kita bahas ini dulu. Nggak perlu kau bahas agama, capek. Ayo.
Ayo, Agama Roh itu Kudus benar itu semua. bagaimana ceritanya? Nggak ada. Agamamu benar, Makamu agamaku suwe, benar. nenekmu kiper, Oke, Zoom. mana ada? Nggak ada itu, hanya Islam yang betul. Aduh, Masa Zoom, nyembah jangan, merpati Zoom, bener? Zoom. Masa nyembah merpati bener, Bang? Jelek-jelek kalau agama orang Kristen, tahap apa Loh, ini saya bertanya, bukan saya Udah aku bilang, menjelekkan. intinya agama itu Sesuatu benar yang semua. jelek Agamamu memang benar, sudah jelek. agamaku juga benar. Sesuatu Jadi yang ngapain busuk kau memang bahas sudah yang busuk. lain-lain? Bukan lagi dituduh Udah, atau yang dihina, penting enggak. kita nggak pasir. Ya udah kau lah angkat pasir bikin patung. Ya. Ngapain kau bisu-bisukan aku? Pak kali kau Zoom. Mau pasir kita besok ya. Dong Iya, silakan. Silakan kau angkat pasir sana. Pada intinya Itu kerjaanmu. benar, agamaku juga benar ya. Oh, agamamu tidak ada benarnya. Agamamu mana ada benarnya? Dari aspek mana kau bilang agamamu benar? Hah? Di mana benarnya agamamu itu? Makanya dibahas supaya kau tidak perbodohi orang. Agamamu benar. Oh, nenekmu kiper. Enak kali kau bilang agamamu benar. Halo, semangat malam. Semangat pagi. Pagi, silakan. Dari Kristen. Ya, dari Kristen. Baik, Bang. Oke. Ya, dari seri saya mengikuti Bang Juma, ada sedikit yang saya kasih cerita. Ya, silakan. Yang saya dengarkan juga sih, Abang mengatakan beragama itu harus pakai akal, pakai pikiran. Pasti. Gitu. Pasti ya. Wajib hukumnya, iya. Pertanyaan saya satu, babi itu kalian hina ataupun kalian tidak makan, artinya pertanyaan saya begini. Ya. Apakah salah itu ke kesehatan babi itu kalau dikonsumsi? Cuma itu aja. Karakter, Bang. Karakternya, Bang. Ya, karakter. Ini karena tadi kan Bang Jumas saya dengarkan beragama itu harus pakai logika. Iya, betul, Bang. Betul. Iya, dan pertanyaan saya satu, apakah babi itu kalau kami makan dengan lezatnya begitu tidak kami punya berakal? Karakter, Bang. Makanan babi itu mempengaruhi karakter. Karakter yang arahnya kemana? Gini, saya gambarkan ya, Bang ya. Iya. Babi itu karakternya tidak ada yang dilarang bagi babi. Mau makan apa saja babi itu boleh. Manusia. Karakter babi itu begitu. Kita yang bercerita manusia bukan babi. Iya. Ini salah satu hikmah kenapa Tuhan pencipta kita melarang kita makan babi. Supaya karakter kita tidak seperti karakter babi. Karakter babi seperti apa? Coba. Nah, babi itu tidak bisa membedakan. Babi itu tidak bisa membedakan antara taiknya sendiri dengan kotoran yang lain, dengan makanan. Sapi begitu enggak? Sapi nggak pernah makan tai sapi. Ayam juga tidak makan tai ayam. Ikan tidak makan tai ikan. Jadi cuma babi doang di dalam ini binatang yang betul. Yang lainnya tidak. Iya, betul. Jadi babi kalau lapar kali tidak ada makanannya, dia upayakan keluarkan isi perutnya lalu dimakannya kembali. Itulah babi. Tidak pernah. Oh, jangan dibilang nggak pernah gimana. Artinya begini. Abang mengatakan udah lama saya mengikuti Abang. Beragama pakai logika otak. Iya, betul. Di mana salahnya babi itu? Di mana salahnya babi itu? Babi tidak punya salah. Yang salah itu yang melanggar. Yaitu mereka yang melanggar larangan jangan makan babi, itu yang salah.
Tidak Makanya ada. Kristen, tunggu, saya jelaskan. Salah satu hikmahnya melarang babi dimakan supaya manusia itu tidak punya karakter seperti babi. Tidak. Karakter babi itu tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Sama seperti kalian, menuhankan manusia boleh, menuhankan Tuhan boleh, menuhankan burung merpati boleh. Kenapa bisa demikian? Ya karena karakter. Sudah karakter, Bang. Padahal jelas-jelas anak Maria itu manusia. Maria melahirkan apa? Manusia. Iya. Kenapa Anda tuhankan? Ya karakter. Ya, betul. Pakai logika dengan hikmat itu yang saya sering dengarkan kalimat Anda, Bang Juma. Iya. Kenapa orang-orang yang suka makan babi tidak seperti yang abang bilang tadi karakternya begitu? Loh, karakternya begitu. Sekarang saya tanya, yang dilahirkan oleh Maria Tuhan atau manusia? Tuhan itu apa? Menurut Anda Tuhan itu apa? Nah, itu kan yang dilahirkan Maria. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Anda Tuhan itu apa? Nah, lari lagi kan? Lari kan? Iya. Anda sama seperti ketika saya tanya, yang keluar dari pantat babi itu makanan atau tai? Anda bertanya, apa itu makanan? Apa itu tai? Padahal sudah sangat jelas loh. Saya kan yang dilahirkan Maria itu utusan Tuhan atau Tuhan? Saya balikkan pertanyaan abang ke saya. Tuhan itu apa Tuhan itu? Gak bisa dia bedakan. Begitulah babi. Tidak bisa membedakan antara kotorannya dengan makanannya. Gak bisa. Itulah makanya Tuhan melarang. Yang ada di pikiran Juma, Tuhan itu. Makanya Tuhan melarang makan babi. Karena ada hikmah di balik itu semua. Makanan mempengaruhi karakter manusia gitu loh. Babi diciptakan oleh Tuhan untuk sebagai tong sampah di bahtera Nuh, supaya babi itu makan seluruh kotoran yang ada di situ. Itulah babi. Babi apapun yang disebut kotor itu dituhankan, dimakan. Iblis pun jadi makanannya dimakan. Itulah babi. Itu karakter itu. Makanya Tuhan melarang jangan makan babi supaya karaktermu tidak seperti karakter babi. Babi bisa nggak membedakan antara taiknya dengan makanannya? Nggak bisa. Makanya taiknya pun dimakan. Tidak ada contoh di muka bumi ini yang memakan babi seperti babi karakternya. Dan ingat tidak ada manusia itu pemakan lembu. Sekarang aku tanya sama saudara. Sekarang saya tanya, ada nggak makanan yang haram untuk kalian? Tidak penting haram. Itu karakter. Aku tanya lagi, bagi babi ada nggak makanan yang tidak bisa dia makan? Babi? Ada, kawat duri, dongkat. Ya itu bukan makanan, itu tuyul. Makanan yang kumaksud. Makan itu. Makanan yang kumaksud. Yang kumaksud makanan. Itulah makanya saya katakan itu mempengaruhi karakter, sehingga kalian tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Karakter babi tidak bisa membedakan antara taiknya dengan makanan. Iya. Dan nah itu iya kan, betul. Tiada itulah Tuhan, karakter. Tiada Tuhan selain Allah katamu. Itu iya katamu, betul. Tiada Tuhan selain. Iya. Yesus juga mengatakan itu. Kata Tuhan dan Allah apa perbedaannya? Beda. Allah itu nama, Tuhan itu gelar. Ada nggak Tuhan selain Allah menurut Yesus? Tuhan itu banyak. Enggak, aku tanya dulu. Menurut Yesus, adakah Tuhan selain Allah? Menurut Yesus? Yesus itu tidak kamu kenal. Nah itu kan karakter. Karakter kan lain ditanya, lain dia. Karakter, coba. Iya. Karakter mempengaruhi. Makanan Anda sangat mempengaruhi Anda gitu loh. Saya bertanya. Saya bertanya. Anda kan bertanya. Adakah Tuhan selain Allah? Enggak ada. Orang-orang yang makan babi di DKI Jakarta kebanyakan pemimpin. Itu fitnah. Iya. Itu fitnah. Fitnah. Kebanyakan orang pemakan babi pemimpin. Mungkin itulah sebabnya mengapa banyak koruptor di Indonesia. Mungkin karena mereka tidak bisa membedakan antara haknya dengan hak orang lain, antara miliknya dengan milik orang lain. Benar kalau Anda mengatakan itu, barangkali karena saya berbicara mengenai karakter manusia. Kan begitu. Yesus
Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang betul. Kalian menggantikan satu-satunya menjadi tiga-tiganya. Roh Kudus juga adalah Tuhan. Yesus anak Maria juga Tuhan. Kenapa? Karena karakter. Pak, karakter itu. Kalau karakter, kalau dari makanan, makanan yang kita konsumsi untuk menjadi karakter seseorang itu logikanya tidak masuk akal. Kok tidak masuk akal pola? Gimana? Itu seluruh dunia itu terjadi. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada yang haram dimakan di Kristen? Ada nggak? Karena kami sudah dimerdekakan iman kami mengatakan itulah keunggulan kami mengenal Yesus. Andai saja babi itu bisa bicara, maka babi mengatakan kami nafsu kami juga sudah dimerdekakan. Kami mau makan apa saja itu hak kami sudah bebas. Ya, iya. Sedangkan binatang lain itu diatur kadarnya. Sapi, sapi, kamu nggak boleh makan ini aja makananmu. Tapi kalau babi nggak diatur. Makanya Paulus mengajarkan jangan lagi kau mau diatur tentang makanan. Kolose 2 nomor 16 tentang minuman, tentang hari raya, nggak boleh lagi. Karakternya persis sama makanannya, nggak mau diatur. Tersurat di mana makanan babi diatur oleh Allah? Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Makanan itu kepada manusia. Makanan untuk babi di mana diatur? Ya. Justru karena itu Tuhan menciptakan babi itu seperti karakter yang Anda miliki, makanya babi tidak boleh dimakan, diharamkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Itu mempengaruhi karaktermu. Oke lah, Tuhan yang menciptakan babi, Tuhan juga yang melarang. Karena kenapa? Ada hikmah di balik semua larangan itu. Tetapi begini Bang Juma. Bagaimanapun perdebatan demi perdebatan yang di bawah yang menilai, artinya begini, karena memang betul Bang. Karena babi sebenarnya kalau saya menilai sendiri tidak pernah orang terkutuk atau keturunannya cacat atau keturunannya tidak pintar karena makan babi. Cuma itu yang saya pegang. Sudah ada neraka. Kan sudah ada neraka disiapkan untuk pemakan babi. Ngapain disiksa di dunia dulu? Jangan dulu. Biarkan dia hidup tenang. Itu kata Tuhan tuh. Coba Anda baca Yesaya 66. Baca Yesaya 66. Nomor 17, nomor 18. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Kan Tuhan belum datang. Kan tunggu aja Tuhan datang. Tunggu Tuhan datang, Anda akan dibakar. Sudah kami buang itu. Sudah kami bilang perjanjian lama itu, kami sudah dimerdekakan iman kami. Kan udah aku bilang, begitulah karakter babi ya begitu. Firman Tuhan enggak dipakai lagi. Itulah karakter babi yang aku bilang tadi. Karakter babi membuang segala aturan Tuhan. Terkecuali Bang Juma, kami pemakan babi atau anak kami tidak ada S1, S2, anak kami cacat atau anak kami jadi lonte perempuan kami, bisa jadi begitu. Artinya kami pemakan babi, anak-anak kami tidak ada yang terkutuk. Kira begitu Bang Juma. Kalau itu yang terjadi Bang, maka tidak akan ada orang dilarang makan babi. Kalau itu terjadi, kenapa? Karena sudah nyata terbukti. Efeknya sama seperti jangan engkau makan api. Kenapa makan api itu dilarang? Karena kalau kau makan api, mulutmu akan terbakar. Makanya tidak perlu lagi ada larangan jangan makan api. Karena tanpa dilarang pun akan nampak efeknya. Nah, babi tidak nampak efeknya, makanya dilarang. Kalau nampak efeknya seketika itu, ngapain dilarang? Pasti manusia akan tahu. Jangan kau makan babi. Dia kenapa? Kenapa dia mati? Kenapa dia? Oh, dia habis makan babi. Maka akan tersebar. Jangan kau makan babi dengan sendirinya. Ya, tapi karena babi. Cuma itu aja Bang. Oh, sudah. Kan udah paham maksud saya. Apapun di dunia ini, seperti abang yang bilang tadi, kita punya agama pakai logika. Ya, itulah logika saya. Segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini dikuasai oleh manusia. Itu aja Bang. Iya. Dikuasai oleh manusia. Oke, silakan. Silakan logika Anda. Iya, silakan dengan logika Anda. Iya.
Berarti dengan logika manusia Anda melanggar perintah Tuhan pun boleh kan? Kalau tidak masuk di logika, saya langgar. Oke, itulah babi. Karakter babi itu begitu. Coba tanya babi, jangan kau makan taikmu sendiri ya. Masuk logika babi nggak? Enggak, makanya babi cuek baby, makan aja EGP. Karena nggak masuk di akal dia. Udah lama saya memelihara babi, Bang. Udah lama saya memelihara babi. Belum pernah babi memakan taiknya, Bang. Belum pernah, Bang. Belum. Coba aja Anda jangan kasih makan satu hari. Percaya sama saya, kandangnya bersih sendiri karena taiknya dimakan sendiri. Mungkin. Karena Anda memberikan makanan yang lebih daripada yang dia harapkan. Coba di hutan, nggak ada. Kita nggak pernah, jarang sekali di hutan itu kita temukan tai babi, jarang. Yang kita temukan cuma jejaknya. Pemburu babi tidak akan menemukan babi dengan menemukan taiknya, enggak. Tapi pemburu babi menggunakan anjing akan mencium jejaknya aja. Karena kenapa? Taiknya dimakannya sendiri. Terkecuali tahun kemarin ada pemakan babi, anaknya cacat. Tahun kemarin ada pemakan babi, anaknya idiot. Kan udah kujelaskan tadi. Anaknya jadi lontek. Tahun kemarin kan udah kujelaskan tadi. Anaknya jadi perampok. Kemungkinan bisa jadi. Kan udah kujelaskan. Kan udah dijelaskan. Kan sudah kujelaskan tadi. Malah Anda mengatakan bahwa di Jakarta banyak pemakan babi. Maka saya katakan coba cek dulu koruptor-koruptor itu di mana. Jangan-jangan itu sehingga dia menghalalkan segala macam cara. Kan begitu. Karakter lo itu direnungkan aja. Anda nggak perlu percaya hari ini, tapi renungkan aja. Tapi begini Bang Juma. Karena saya melihat, Bung, sorry ya, saya melihat kenapa di luar negeri para pemakan babi ini dia nggak bisa membedakan mana perempuan mana laki-laki, ya kan? Oke Bang Juma, saya salut sama Bang Juma. Makasih Bang. Tetapi sedikit pesan saya, kalau masuk orang Kristen ke sini jangan di mute, itu aja. Oke. Saya turun Bang Juma ya. Jangan di mute ya. Thank you, Bu. Tamu jangan di mute, itu aja. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu saya berkata sesuai dengan apa? Kan diharamkan di Bible. Yesus pun mengharamkan itu. Matius 5 nomor 19. Ya, Lukas 16:17. Yesus sendiri yang melarang itu. Tapi kamu langgar. Setelah kamu langgar, ya anak orang pun kau tuhankan, peduli nggak peduli. Burung merpati pun kau tuhankan, nggak peduli. Kenapa? Ya sama seperti, mohon maaf, makananmu yang kau sebutkan tadi itu. Karakter sudah nggak ada, udah lost. Ceritanya udah lost. Baut itu sudah nggak ada lagi ininya, beratnya udah lost dia. Apapun dimakan, apapun dituhankan, yang penting mengenyangkan, yang penting menyenangkan. Nah itulah kalian. Ayo banget. Memang faktanya kayak gitu, mau kayak mana lagi? Itu sudah keadaan. Iya toh? Iya dong. Iya kan? Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari Kristen abang. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, Dinda Dio, mungkin kita butuh istirahat. Dinda, besok ada kegiatan. Di sini udah hampir pukul 3 subuh. Insya Allah kita kumpul lagi besok, teman-teman. Mohon maaf. Kita masih mau sih sebenarnya. Cuman kasihan ibu-ibu ini. Masih 13.000 orang nonton, saya yakin deh. Lebih banyak ibu-ibu. Besok ibu-ibunya nggak masak tuh. Kalaupun masak udah gemetaran dia siapkan makanan untuk suaminya. Bapak ini Pak, gimana? Kenapa nonton Bang Suma sampai subuh? Bisa ribut sama lakinya. Iya. Kasih sepatu suami untuk ke kantor pun dikasih kiri semua. Itu pun satu warna pink, satu warna ungu. Itu, iya kan ya? Antara anaknya sekolah, ibu-ibu ini weser kiri belok kanan. Karena sudah tidak konsentrasi lagi, ya kan ya. Kasihan ibu-ibu.
karena senang nonton kayak gini, happy, tertawa, tapi lupa kewajiban terkadang. Banyak yang mengeluh, udah banyak yang mengeluh kepada saya, Bang kalau bisa live-nya itu jangan terlalu larut. Kenapa? Makanya anak-anak itu sulit lagi melakukan kewajibannya karena ini biasa kalau bapaknya minta mau mandi subuh, dia bilangnya enggak deh, dingin. Ini aku belum ada tidur, sampai berantem sampai terjadi kasus Laik dengan Baco. Ingat gak Laik dan Baco? Indo dena kedo Baco. Iya kan? Karena kalau diperturutkan bisa sampai 3 hari 3 malam di sini mata terpejam kan gitu. Karena memang berdiskusi menyaksikan teman-teman Kristen ini lucu gitu kan ya, dewasa, udah bangkokan, udah tue, tapi ketika berdiskusi kita sama seperti berdiskusi dengan anak kecil. Lucu. Jadi ngantuk itu kadang hilang gitu kan ya. Tapi lupa jempolnya bapaknya anak-anak udah goyang, mah, udahlah mah. Kok Bang Suman terus sih? Udahlah mah. Bentar Pak, lagi lucu-lucunya nih. Apa sih yang lucu di situ? Ya lucu lah Pak. Masa orang itu mengatakan Tuhannya itu satu, tapi Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Kan 3-nya itu Pak, tapi dia bilangnya 1 kan. Nah, itu lucu. Gitu. Jadi baiknya kita istirahat. Ini di tempat saya sudah hampir jam 3 teman-teman sekalian. Jam 3 itu adalah jam yang indahnya itu, khusyuknya itu sholat tahajud gitu. Jadi baiknya teman-teman tutup dulu, habis itu kita istirahat, sholat subuh, bangun masak dan seterusnya. Karena kalau tidak begitu kasihan bapaknya anak-anak itu. Gimana bapaknya yang anak-anak nanti cari yang lebih muda lagi, yang agresif. Karena saya pastikan ibu-ibu kalau sudah begadang jam begini biasa itu lemas dia, lemas. Tinggal 1 kekuatannya, tinggal di matanya. Apa itu bisa menghitung duit. Yang lainnya kurasa sudah lemas. Memasak udah gemeteran, cuci tangan, cuci piring udah gemeteran. Tapi kalau masih hitung duit masih kuat pastinya, karena masih bisa membedakan uang merah, uang coklat, uang kuning, uang pink. Gitu. Kurasa sudah cukup materinya dengan penutup tadi. Pemakan babi keberatan karena kita mengharamkan, karena Tuhan mengharamkan babi. Dia melawan Tuhan. Tuhan, babi itu nyaman, kenapa kau haramkan? Kan gitu. Oke, gitu ya saudara-saudariku semuanya, utamanya ibu-ibu yang saya cintai. Kalian luar biasa. Apa ini? Tikus of Judas. Apa maksudnya ini? Apa itu? Gitu ya teman-teman sekalian. Karena banyak yang curhat tuh, Bang, ya kenapa Bu? Bisa nggak live-nya jangan terlalu larut? Kenapa? Mamatnya anak-anak itu kadang lupa pulang rumah. Kenapa bisa? Dia pulang ke rumahnya ibunya. Ngapain di sana? Tidur. Kenapa bisa? Karena di rumah nggak pernah tidur. Dia sampai Bang Suma itu nonton sampai pagi. Benar kah? Ya benar lah, wong di sini masih puluhan ribu kok yang nonton. Aduh, berdosa juga nih Bang Suma ini. Berdosa Bang Suma. Coba tengoklah tuh kan, 10 ribuan yang nonton. Di YouTube ribuan juga yang nonton di YouTube. Ya kan? Siapa yang berdosa ini kira-kira? Kalau teman-teman kita pada melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Tapi biasanya bapak-bapak itu paling jago menyembunyikan tanggung jawab. Kalau udah salah dia merasa benar. Jadi pas ditanya, Papa, ini sudah 3 minggu Pak, Papa nggak menjalankan tugas. Bapaknya bilang gini, tidak bisa, burung lagi kehilangan roh. Burungnya sudah jadi burung hantu.
Kenapa jadi burung hantu? Udah capek, tidak ada tenaga, loyo, letih, lemah, lesu, lunglai. Kenapa bisa? Iya, karena burungnya enggak ada rohnya. Jadi burungnya itu jadi kain. Paling bisa bapak-bapak ini. Aduh, kenapa bisa kayak gitu? Itu ajaran Bang Suma tuh, ajaran Bang Suma. Katanya burung tanpa roh itu burung hantu. Jadi sekarang ini Papa lagi pelihara burung hantu, burung tanpa roh. Makanya dia nggak bisa bergerak, nggak bisa, hanya sekedar berdiri apalagi terbang. Masalah generasi.